Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pioners, dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dipermudah dalam setiap melangkah. Oke teman-teman, di sini ada sebuah informasi yang sangat positif tentunya ya, dari seseorang moderator dari Victor Nita. Dan di sini teman-teman ya, sebelum kita kembali ke informasi, seperti biasa agar saya bersemangat tentunya memberikan informasi terkait tentang jaringan Pi Network, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya berikan di channel ini. Baik teman-teman, di sini kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia karena di sini berbahasa Inggris. Dan di sini teman-teman ya, kita sebagai pioners tentunya harus melewati rintangan-rintangan yang sangat luar biasa. Adapun melewati nilai-nilai yang negatif teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui tentunya tujuan dari pihak Picor Team itu apa. Adapun kita sebagai penambang yang kuat menjalankan ekosistem ke depannya. Para pelopor jaringan Pi yang terhormat, mari kita bicarakan lagi tentang kesunyian yang tampak pada Picor Team. Mengapa? Ini sebenarnya merupakan strategi yang dipikirkan dengan matang, bahkan terkait dengan uji Huai tahun 1946. Saya mengerti sebagai kekesalan Anda tentang kekurangannya komunikasi yang sering, tetapi diamnya ini tidak berarti adanya aktivitas. Ini adalah rencana yang diperhitungkan untuk keberhasilan jangka panjang proyek. Mengapa? Diam itu strategi. Pi Network tidak bertujuan untuk menjadi mata uang kripto spekulatif lainnya. Tim tersebut berupaya membangun ekonomi digital yang berkelanjutan yang membutuhkan waktu dan ketepatan komunikasi yang terbatas. Risiko terciptanya ekspektasi yang tidak realistis atau memicu spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas proyek. Dan tentunya teman-teman ya, dari pihak core team itu sendiri memang saat ini selalu berfokus kepada ekosistemnya mereka. Jadi kurangnya pengamatan ataupun informasi dari pihak core team itu sudah disusun ya teman-teman. Tentunya sudah disusun oleh pihak core team itu sendiri untuk tujuan yang akan dirancang ke depannya melalui depth 100 aplikasi teman-teman. Dan pada intinya ekosistem terus berkelanjutan teman-teman ya. Di sini ya, tes Huai dan relevansinya. Uji Huai yang ditetapkan pada tahun 1946 oleh Mahkamah Agung AS atau Amerika Serikat menentukan apakah suatu aset merupakan sekuritas tunduk pada peraturan SEC. Suatu aset lolos uji ini jika melibatkan satu investasi uang dalam perusahaan umum dengan harapan memperoleh laba diperoleh dari usaha orang lain. Pi Network menggunakan strategi distribusi kepada pengguna awal seperti Anda para pelopor untuk menghindari pengklasifikasian sebagai sekuritas, memposisikan dirinya sebagai mata uang kripto sejati. Kehendingan strategis membantu menjaga keseimbangan ini, menghindari promosi berlebih yang dapat diartikan sebagai janji keuntungan. Nah, dalam artikel tersebut teman-teman ya, tentunya dari pihak Picor Team itu sendiri selalu membataskan ya, untuk menjaga sebagai janji keuntungan ya, dalam berlebihan dalam ekosistemnya mereka untuk menjaga keseimbangan teman-teman. Karena tahu sendiri saat ini banyak sekali orang-orang yang selalu melakukan bisnis ya, di dalam jaringan Pi Network itu sendiri. Dari tahun ke tahun kita bisa mengetahui ya. Jadi kita ambil segi positifnya saja teman-teman. Dan di sini ya, apa yang perlu dipahami oleh para pioner. Nah, ini penting teman-teman ya.
Ini sangat penting untuk teman-teman mengetahuinya. Ini sangat bagus teman-teman, informasi dari seseorang moderator ataupun penambang dari Coin Pi Network teman-teman. Kesabaran adalah kuncinya. Pi bukanlah proyek yang menjanjikan keuntungan cepat. Ini tepat sekali teman-teman. Karena Pi Network itu adalah proyek yang berkepanjangan teman-teman. Dan tujuan dari pihak core team itu ingin menjadikan mata uang digital inklusif untuk digunakan di seluruh dunia teman-teman. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi digital yang inklusif. Dan itu butuh waktu. Panik terhadap fluktuasi harga atau kekurangan pembaruan yang sering akan mengabaikan gambaran yang lebih besar. Diam bukan berarti menyerah. Tim bekerja di balik layar pada sistem penting, verifikasi QC, aplikasi, dan keamanan jaringan. Komunikasi yang seiring dapat mengalihkan perhatian dan prioritas ini. Terlibatlah secara aktif. Daripada menunggu pembaruan, berkontribusilah pada ekosistem baik dengan menguji aplikasi atau pendidik developer lainnya. Proyek ini bergantung pada komunitas dan peran Anda sangat penting. Dan di sini teman-teman ya, teman-teman, dalam artikel tersebut ya, kita sebagai pioners terus meningkatkan ekosistem ataupun berkontribusi ya untuk kedepannya ekosistem Pi Network ini menjadi lebih baik teman-teman ya. Tentunya kita nggak usah yang namanya memikirkan harga, kita tetap fokus membangun ekosistem dari jaringan Pi Network itu sendiri, dan tentunya didorong oleh pihak core team itu sendiri gitu ya. Pada intinya kita bekerja sama dengan pihak core team untuk mencapai apa yang diinginkan dengan para teman-teman pioners di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini gitu ya. Dan di sini memahami koneksi hukum, uji Huai menunjukkan mengapa Pi menghindari promosi yang agresif. Pendekatan ini melindungi masa depan hukum dan keuangan Pi Network yang menguntungkan semua pioner. Dan di sini kita sudah mengetahui teman-teman ya, dari hukum, koneksi hukum Pi Network ya, dari segala hal yang ingin masuk ke dalam jaringan Pi Network itu sendiri sudah teruji teman-teman ya, dengan badan hukum ataupun pelantaraan dari sistem-sistem yang masuk ke dalam jaringan Pi Network itu sendiri sudah sangat luar biasa. Dan tentunya kita di sini terus mendorong ekosistem yang terus berkelanjutan dari pihak core team itu sendiri. Karena tentunya jaringan Pi Network ini ya teman-teman ya, bahasanya mau pakar kripto ataupun ahli kripto ya, tentunya belum bisa menebak apa tujuan dari pihak core team. Adapun yang berasumsi mengenai kripto total supply and demand ya, dengan 100 miliar tidak akan terjadinya ataupun terbentuknya yang diinginkan dengan teman-teman para pioners ya. Di sini saya tidak mau menyebutkan ya. Adapun itu ya, kesimpulannya keheningan tim inti Pi bukanlah tanda pengabaian. Itu adalah strategi untuk membangun proyek yang solid, yang mampu bertahan dalam ujian waktu dan peraturan. Daripada mengeluh, pahami bahwa Anda adalah bagian dari visi yang lebih besar. Visi yang mengutamakan nilai dan komunitas yang nyata. Bersabarlah, terlibatlah, dan percayalah pada prosesnya. Di sini sangat bernilai positif teman-teman ya, dari informasi yang disebutkan dengan seseorang moderator tersebut. Dari utility token ya, security token tentunya sangat bernilai-nilai sangat positif teman-teman. Jadi jadilah pionir yang cerdas. Kita ikuti terus prosesnya teman-teman, karena dari tim inti pihak core team itu sendiri yang digaungi dengan founder adapun Dr. Nicholas Kokalis dan Ibu Cheng Diovan, yang berkelanjutan adalah ekosistemnya teman-teman, untuk menstabilkan tingkatan-tingkatan ekosistem kedepannya untuk memperdayakan mata uang digital inklusif ini yang kita tambang Pi Network ya. Tentunya
untuk kalangan masyarakat ya di dunia ini, bahasanya tidak memandang orang besar kecil ya, semuanya rata teman-teman, asalkan ingin menambang koin Pi Network. Sudah badan hukum sudah ada tentunya teman-teman ya. Tentunya di sini kita harus penuh dengan kesabaran adalah kuncinya. Di sini bagi teman-teman yang belum KYC tetap semangat ya, penambang baru tetap semangat. Adapun silahkan diselesaikan tahapan-tahapan akunnya ya. Apabila sudah KYC tinggal menunggu migrasi masuk ke dalam dompet mainnet. Dan tentunya jangan lupa satunya teman-teman ya, di lock up ya, itu harus kita mengikuti sistem dari Pi Network itu sendiri, arahan dari pihak Pi Core Team di 90/3 tahun teman-teman, kalau teman-teman ingin berkomitmen mengelock up koin Pi teman-teman. Jadi ini suatu hal yang sangat bernilai positif dari seseorang moderator ya, karena Pi Network itu tujuannya adalah mata uang digital eksklusif teman-teman. Adapun listing di 20 Februari kemarin ya, itu hanya memperkenalkan Pi Network itu sendiri di dalam bursa internasional teman-teman, agar tidak hanya dikenal di dalam eksternal saja. Dan tentunya ya, di sini teman-teman ya, masih berpikir Pi adalah penipuan atau tipuan? Mari kita hancurkan mitos tersebut dengan struk. Meskipun pembuatan volume tinggi pada bulan April 119 juta Pi, harganya naik bukan anjlok. Mengapa? Karena tim inti Pi sedang bermain catur, sementara yang lain berteriak food. Inilah yang terjadi, sub dompet yang baru diidentifikasi di bawah dompet yayasan. Jadi ini teman-teman ya, dompet yayasan dari akun resminya Pi Core Team tentunya, 10% yang seperti saya informasikan kemarin ya, itu telah memasok teman-teman, karena sudah memasuki ataupun haknya masing-masing. Dompet ini membeli Pi yang tidak terkunci dari cek termasuk OKX. 27 miliar Pi diserap dalam 24 jam terakhir hasil penelusuran cek fraud penguat harga pasar. Apa artinya ini? Ini bukan pompa, ini pencegahan guncangan sisi pasokan yang cerdas. Dan implikasi utama, pertahankan likuiditas strategi, tidak ada banjir massal Pi yang tidak terkunci, lebih banyak waktu bagi utilitas real untuk mengejar ketertinggalan. Sinyal jangka panjang bagi pemegang yang serius, meningkatkan kepercayaan pada peta jalan Pi. Jika hal ini terus berkelanjut, hingga mungkin akan melihat perilaku cek yang lebih lancar, volatilitas lebih rendah meski ada peluang di masa depan. Pengaturan orientasi spektis dan pembangunan dan tumbuhan kepercayaan pada Pi sebagai lebih dari sekedar token ekonomi web 3 nyata. Dalam artikel tersebut ya, tentunya untuk membuat langkah koin Pi Network ke depannya teman-teman ya, di sini tentunya dari yayasan itu sendiri ya, membentuk strategi. Adapun orang-orang dari pihak Pi Core Team itu sendiri ya, agar kedepannya Pi Network ini akan langka dan mahal harganya teman-teman. Tentunya ya, bagi teman-teman saya selalu menghimbau untuk teman-teman para pioners, jaga perasa sandi Anda, jangan sampai dikasih teman terdekat ya. Adapun kalau keluarga memang disimpan dengan hati-hati agar nantinya kedepannya kita tidak ada penyesalan ya. Kita harus mengikuti pengalaman yang sudah ya, seperti pendahulunya Pi Network seperti Bitcoin ya, sekarang harganya sudah mencapai 1,4 miliar satu koinnya. Dan insya Allah siapa tahu teman-teman ya, apa yang kita harapkan ini semoga terjadi ke depannya. Dan di sini sebelum Anda menyesal ya, persiapkan dulu payungnya, tetap fokus ya, klik Pi dalam satu kali dalam 24 jam teman-teman. Dan di sini tentunya untuk meningkatkan kepercayaan kita ya, apabila teman-teman ingin berpartisipasi,
silahkan membeli koin di dalam OKX lalu masukkan ke dalam Pi wallet teman-teman untuk di hold, karena tentunya Pi ini sangat berpotensi ke depannya teman-teman, karena di balik layar pun pihak core team itu sudah merencanakan penataan dari project Pi Network ini. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan ya. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk teman-teman para pioners di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, agar bersemangat tentunya ya, mengetahui informasi-informasi seputar cryptocurrency adapun Pi Network yang kita tambang ini selama bertahun-tahun. Oke, apabila teman-teman berkenan silahkan di-share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain mengetahui informasi positif ini agar tetap kuat ya menjalankan penambangan koin Pi Network. Kita tunggu ekosistem yang berkelanjutan dari pihak core team tersebut. Dan apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini apabila teman-teman berkenan silahkan di-subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya berikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.